wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Prakasari Putri. Di sini saya akan membahas sedikit tentang patofisiologi hepatitis. Penyakit hepatitis menjadi perhatian di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Penyakit hepatitis terbagi menjadi 5, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Menurut data WHO, virus hepatitis menyebabkan 1,34 juta kematian di dunia pada tahun 2015. Hepatitis itu sebenarnya apa sih? Nah, hepatitis ini adalah infeksi kuman atau virus yang bisa menyebabkan peradangan pada hati dan liver. Selain disebabkan oleh virus, hepatitis ini juga dapat disebabkan oleh konsumsi alkohol secara berlebihan, kemudian obat-obatan tertentu, dan penyakit autoimun. Nah, yang akan saya bahas di sini hanya 3, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, ketiga ini ada beberapa perbedaan pada gejala dan cara penyembuhannya juga. Pertama, saya akan membahas tentang hepatitis A. Apa sih itu hepatitis A? Penyakit hepatitis A adalah suatu peradangan yang terjadi pada sel-sel hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Penularan hepatitis A melalui fekal oral, yaitu penyakit yang ditularkan melalui makanan, minuman, serta tinja. Biasanya gejala orang yang terkena hepatitis A ini sangat terlihat jelas. Biasanya tuh kalau kayak kita makan makanan yang terkontaminasi dari virus hepatitis A ini, 1 minggu kemudian gejalanya akan timbul seperti kayak demam, rasa perut nggak enak di bagian perut kanan karena hati kita itu membengkak akibat dari infeksi kumannya. Kemudian kadang ngerasa kayak mual muntah. Dan apabila 3-4 hari setelahnya tidak diobati dengan baik, biasanya akan timbul gejala berupa ikterik. Jadi ikterik itu kayak kuning air, kayak yang paling kelihatan kulit dan sklera mata. Hepatitis A ini tergolong dalam hepatitis akut. Artinya pada umumnya penyakit akan sembuh dalam waktu kurang dari 6 bulan atau dengan cara melakukan vaksin hepatitis A. Selain itu, penting juga bagi penderita untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan kepada orang lain. Selalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sesaat sebelum makan, sebelum mengolah makanan, dan setelah ke toilet. Tidak berbagi barang-barang pribadi seperti sikat gigi atau handuk. Tidak saling meminjamkan peralatan makan. Selalu memasak makanan sampai matang dan merebus air sampai mendidih. Hindari jajan di pedagang kaki lima yang kebersihannya kurang terjaga. Hindari konsumsi makanan mentah yang berasal dari perairan yang terkontaminasi virus hepatitis A, misalnya mengonsumsi tiram. Berbeda dengan hepatitis B, hepatitis B dan C ini penyembuhannya dan mekanisme penyakitnya jauh lebih kompleks dibanding dengan hepatitis A. Hepatitis B dan C ini penularannya tidak melalui makanan, melainkan melalui darah dan cairan tubuh. Penularan virus ini terjadi apabila melalui hubungan seksual tanpa kondom, berbagi jarum suntik dengan penderita hepatitis B atau C. Selain itu, hepatitis B juga dapat ditularkan dari wanita yang sedang hamil kepada bayi dalam kandungannya. Hepatitis B seringkali tidak menimbulkan gejala sehingga penderitanya tidak menyadari bahwa dia terinfeksi. Meski demikian, gejalanya tetap akan muncul setelah 1-5 bulan sejak pertama kali terpapar virus. Gejalanya muncul biasanya kayak mual muntah, demam, lemas, fesesnya berwarna pucat, mata dan kulit kuning. Ini biasanya disebut dengan ikterik. Terus nyeri pada perut di bagian kanan bawah, berat badan turun, warna urinnya agak sedikit gelap kayak warna teh, terus kehilangan nafsu makan atau anoreksia. Adapun pemeriksaan lanjutan untuk menentukan diagnosa hepatitis
Ini bisa dengan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan pigmen, urobilirubin direct, bilirubin serum total, terus ada urobilirubin urin versus bilirubin urin, bilirubin serum total, terus ada pemeriksaan protein kayak protein total serum, albumin, globulin, HbSAg, terus waktu protombin, terus ada SGOT, SGPT, LDH, amonia serum. Terus bisa juga dengan USG abdomen, atau pemeriksaan tambahannya biasanya biopsi hati dan laparoskopi. Untuk hepatitis B belum bisa disembuhkan secara total, atau apabila sudah terkena hanya bisa menjaga agar virus hepatitis B tersebut tidak aktif. Namun untuk penyembuhan totalnya sangat sulit. Pengobatan pada hepatitis virus ini lebih ditekankan pada tindakan pencegahan, kemudian rawat jalan kecuali kalau pasiennya dengan mual muntah atau anoreksia berat akan menyebabkan dehidrasi bisa dirawat. Nah, terus juga mempertahankan asupan kalori dan cairan yang memadai, memberikan interferon alfa pada hepatitis C akut untuk dapat menurunkan resiko terjadi ke infeksi kronis. Obat-obatan yang tidak penting harus dihentikan, dan juga pemantauan fungsi hati dan serologi 6 bulan kemudian. Aplikasinya, apabila tidak diobati dengan segera akan terjadi kegagalan fungsi hati, kemudian kerusakan limfa permanen, atau yang lebih mengerikan lagi bisa terjadi kanker hati. Adapun asuhan keperawatan pada pasien hepatitis seperti biasa, anamnesa terlebih dahulu, menanyakan keluhan kepada pasien, kemudian menanyakan penyakit yang terdahulu, kemudian pemeriksaan fisik head to toe. Biasanya pada pasien hepatitis ini terdapat ikterik atau kuning pada sklera matanya, kemudian demam, anoreksia, mual muntah, urin gelap. Kemudian diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien hepatitis ini adalah perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, pola napas tidak efektif, nyeri, hiperter, intoleransi aktivitas, kurangnya pengetahuan tentang kondisi, prognosis, dan kebutuhan pengobatan. Itu saja penjelasan patofisiologi hepatitis dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.